Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marwah Maria Muhammad dari PGSD FKIPU Hamka akan menjelaskan tentang keanekaragaman protozoa dan peranannya. Protozoa berasal dari bahasa Yunani protos yang berarti pertama dan zoon hewan. Jadi protozoa adalah hewan pertama. Karakteristik umum protozoa. Yang pertama, organisme uniseluler atau bersel satu. Yang kedua, bersifat eukariotik atau memiliki inti sel yang terbungkus oleh membran. Yang ketiga, tidak memiliki dinding sel. Yang keempat, heterotrof. Umumnya tidak dapat membuat makanannya sendiri. Yang kelima, hidup dengan sendiri atau berkelompok. Keenam, hidup secara parasit, bebas, dan sporofit. Yang ketujuh, memiliki alat gerak yang berupa silia, flagellata, dan pseudopodia. Yang kedelapan, memiliki ukuran tubuh sekitar 100-300 mikron. Jenis-jenis protozoa ada 4. Yang pertama, Rhizopoda atau Sarcodina. Yang kedua, Sporozoa atau Apicomplexa. Yang ketiga, Flagellata atau Mastigopora. Yang keempat, Ciliata atau Ciliopora. Ini merupakan tabel ciri-ciri jenis protozoa. Terdapat 4 filum dan beberapa pembedanya. Yang pertama itu cara gerak, yang kedua cara berkembang biak, yang ketiga dengan ciri-ciri lainnya yang membedakan. Contoh Rhizopoda atau Sarcodina. Radiolaria digunakan sebagai bahan penggosok, memiliki habitat di laut dan fosilnya tersusun dari silikat membentuk tanah radiolaria. Yang kedua, Foraminifera dimanfaatkan sebagai petunjuk minyak bumi. Habitatnya di laut dan fosilnya tersusun membentuk tanah Globigirena. Yang ketiga, ada amoeba. Ada yang hidup di lingkungan bebas, tapi ada juga yang hidup di tubuh manusia. Contohnya, Entamoeba histolytica, Entamoeba dysenteriae, penyebab penyakit disentri. Selanjutnya, contoh dari sporozoa atau Apicomplexa. Plasmodium merupakan contoh dari sporozoa yang hidup pada sel inangnya, yaitu nyamuk. Jenis Plasmodium dan peranannya. Yang pertama, Plasmodium malariae, penyebab dari malaria kuartana dengan massa sporulasi 1-3 kali 24 jam. Yang kedua, Plasmodium vivax, penyebab dari malaria tertiana dengan massa sporulasi atau gejala demam setiap 2 kali 24 jam. Yang ketiga, Plasmodium falciparum, penyebab dari malaria tropika dengan gejala demam 1-3 kali 24 jam. Contoh dari Flagellata atau Mastigopora. Yang pertama, Nostiluca miliaris, hidupnya di laut dan membuat laut seperti bercahaya saat malam hari. Yang kedua, Trichomonas vaginalis, yang menyebabkan vaginitas atau peradangan vagina pada manusia. Yang ketiga ada Euglena viridis, Volvox, dan Pandorina. Mempunyai kloroplas berperan sebagai produsen ekosistem perairan. Selanjutnya contoh dari Ciliata. Pertama ada stentor, bentuknya seperti trompet dengan tangkai yang melekat pada substrat. Yang kedua, Balantidium coli, menimbulkan penyakit disentri, balantidium, dan habitat pada kolon manusia. Yang ketiga, ada Paramecium caudatum, reproduksi seksual dengan konjugasi dan reproduksi aseksual dengan membelah diri. Nah, protozoa ini mempunyai 2 cara reproduksi. Yang pertama, aseksual. Aseksual dilakukan dengan pembelahan biner dari 1 sel menjadi 2 sel, menjadi 4 sel, dan seterusnya. Diawali dengan pembelahan inti, diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Yang kedua, ada reproduksi seksual dengan cara penyatuan gamet yang berbeda jenis sehingga menghasilkan zigot. Ada amoeba tidak melakukan reproduksi aseksual. Pengambilan makanan protozoa. Protozoa dalam pengambilan makanannya dilakukan dengan cara yang pertama ada holozoik, yaitu mengambil makanannya dari mikroorganisme lain. Yang kedua, saprofit, mengambil makanannya dari bahan-bahan hancuran tumbuhan. Yang ketiga, saprozoik, mengambil makanannya dari hewan-hewan yang telah mati. Yang keempat, ada holozoik, yaitu dengan melakukan fotosintesis.
Nah, protozoa ini punya manfaat bagi manusia. Yang pertama, foraminifera, mempunyai kerangka luar dari zat kapur, dan fosilnya dalam jumlah tertentu dapat membentuk endapan tanah, globigerina, yang dapat digunakan sebagai petunjuk adanya minyak bumi. Selanjutnya ada radiolaria, mempunyai kerangka dari zat kersik. Radiolaria yang mati akan meninggalkan cangkangnya dan membentuk tanah radiolaria yang dapat digunakan sebagai bahan penggosok. Selanjutnya ada Entamoeba coli. Di dalam usus besar mamalia ikut berperan dalam proses pembusukan sisa makanan. Ada pula Chlorella, selain berperan sebagai produsen, di ekosistem perairan juga dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan protein sel tunggal. Sekian pembahasan dari saya mengenai protozoa dan peran fungsinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.